Hai teman-teman, nama saya Olivia. Saya adalah penulis buku Traveling Aja Dulu, Jalan-Jalan Gratis ke 5 benua 35 negara diterbitkan oleh Gramedia tahun 2019 tahun lalu. Nah, karena sekarang saya lagi ada di Argentina dan sekarang lagi karantin, jadi lebih baik saya sekarang sharing soal pengalaman wawancara beasiswa. Untuk informasi, saya sempat apply untuk S2 10 beasiswa di luar negeri untuk S2 ya. Yang keterima ada 5 dan yang 5 lagi ditolak, termasuk ditolak untuk tahap wawancaranya. Tapi untuk keseluruhan selama saya studi S2 dan S1, saya apply sekitar banyak sekali. Cuman yang saya terima ada 8 beasiswa untuk exchange, untuk S1, untuk non degree course. Jadi artinya kita kuliah tapi singkat kayak summer study, terus juga untuk S2. Nah, karena punya pengalaman untuk wawancara beasiswa ini, saya mau sharing apa sih yang kamu perlu perhatikan pada saat wawancara beasiswa. Nah, 4 hal teknis yang paling penting diperhatikan adalah: pertama, yang paling penting adalah datang on time pastinya, dan pastikan kamu berpenampilan rapi. Jadi pakai kemeja, pakai batik atau pakai blazer, kalau perlu rambutnya ditata rapi, karena first impression itu paling penting juga ya, apalagi pewawancara kemungkinan besar kamu nggak kenal, dia nggak kenal kamu. Jadi kamu harus bisa dengan waktu yang singkat untuk meyakinkan mereka bahwa kamu orangnya on time, rapi, dapat dipercaya, dan dengan penampilan itu bisa meyakinkan mereka. Kedua, kamu harus kembali mempelajari aplikasi kamu, motivation letter kamu, kenapa kamu mau kuliah di sana, S2 di sana, dan argumen-argumen kamu yang kamu tulis di motivation letter itu. Yang ketiga, kalau bisa, kamu bisa cari tahu siapa kira-kira panel orang yang akan mewawancarai kamu. Biasanya wawancara itu dilakukan bukan hanya 1 orang, tapi 2-3 orang. Bisa jadi representatif atau perwakilan dari kampus itu yang kamu tuju, representatif dari organisasi atau institusi yang memberikan kamu beasiswa, dan juga pakar ahli mungkin yang akan diundang untuk wawancara. Yang keempat adalah waktu yang singkat. Kamu harus bisa meyakinkan si pemberi beasiswa itu atau panelnya. Terakhir juga yang kalah penting adalah pada akhir wawancara kamu bakal dikasih pertanyaan balik ke mereka. Mereka akan tanya, kira-kira kamu ada pertanyaan nggak untuk kita para panel ini. Nah, kamu usahakan untuk tanya pertanyaan, walaupun misalnya nggak ada pertanyaan, cari aja apa aja yang bisa kamu tanyakan untuk menunjukkan bahwa kamu tuh tertarik sama beasiswa ini dan tertarik mengetahui lebih lanjut proses dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan, 4 hal atau topik yang biasanya ditanyakan ke kita sebagai calon penerima beasiswa adalah: yang pertama, alasan untuk melanjutkan S2 atau motivasi. Karena nggak semua bidang studi perlu untuk dipelajari sampai jenjang S2. Ada banyak hal yang bisa kamu pelajari tanpa harus ngambil degree selama 2 tahun ya untuk belajar S2. Jadi mereka ingin diyakinkan kenapa itu perlu untuk kamu pelajari, apa penting untuk karir kamu, untuk negara, untuk organisasi tempat kamu kerja, dan lain sebagainya. Kedua adalah proyeksi ke depan atau visi misi kamu. Jadi kamu tahu untuk kenapa kamu ingin mendapatkan beasiswa ini, apa gunanya, bagaimana kamu mau memposisikan diri kamu dengan degree atau dengan beasiswa yang udah kamu dapatkan di kedepannya gitu. Apa gunanya mendapatkan title S2 itu. Yang ketiga adalah kontribusi terhadap institusi tempat kamu kerja sekarang atau profesi kamu dan karir kamu. Apa gunanya
ilmu yang kamu dapatkan di tempat kamu akan kuliah itu terhadap masyarakat, terhadap karir kamu, dan bagaimana kamu berencana untuk mengimplementasikannya ke depan. Yang keempat adalah highest achievement dan pengalaman organisasi, karena si pemberi beasiswa ini ingin tahu bagaimana kepribadian kamu, apakah kamu orangnya punya kemampuan leadership. Jadi ilmu yang kamu dapatkan itu bisa juga diturunkan ke orang lain atau diaplikasikan dengan baik ke pekerjaan dan juga pada saat berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya. Nah, yang paling utama sebenarnya ini adalah kamu harus tahu interest atau kepentingan dari pemberi beasiswa itu. Kenapa mereka ingin memberikan beasiswa ke kamu? Jadi kalau kamu tahu, kamu bisa melihat aspek apa dalam diri kamu yang bisa kamu inline atau sejalan dengan kepentingan dari pemberi beasiswa ini. Misalnya saya dulu sempat kerja di pemerintah di bidang perubahan iklim, dan salah satu kepentingan atau interest dari pemberi beasiswa pada saat saya kuliah di Australia melalui beasiswa Australia Awards dari pemerintah Australia adalah untuk pembangunan Indonesia. Nah, karena saya sudah kerja sama pemerintah waktu itu udah 2 tahun, dan tentu saja karena kerja sama pemerintah memberikan kontribusi ke masyarakat, jadi saya bisa menyambungkan pekerjaan saya, pengalaman saya, dan visi misi saya untuk organisasi tempat saya kerja waktu itu dengan kepentingan atau visi misi dari pemerintah Australia, gimana kedepannya bila saya dapat mendapatkan beasiswa itu saya bisa membantu pemerintah Australia dalam membantu pemerintah Indonesia untuk kepentingan strategis bilateral begitu. Untuk saya pribadi, saya wawancara beasiswa ADS. Waktu itu masih ADS, sekarang namanya AAS, Australia Awards Scholarship, tahun 2013. Dan pertanyaan yang ditanyakan waktu itu adalah, yang pertama ditanyakan bagaimana kamu dengan semaksimal mungkin dapat memanfaatkan beasiswa ini untuk memperkuat bilateral Australia dan Indonesia. Ya, kembali lagi tadi kepentingan pemberi beasiswa itu. Yang kedua ditanyakan bagaimana kamu bisa berkontribusi untuk proses pembangunan di Indonesia. Sama juga dengan poin yang pertama, kurang lebih adalah interest dari si pemberi beasiswa itu untuk pembangunan Indonesia. Yang ketiga ditanyakan bagaimana pengalaman waktu saya sempat dapat beasiswa study abroad exchange di Melbourne waktu masih S1. Jadi mereka ingin refleksi gimana saya bisa menghadapi perkuliahan, gimana saya nggak geger budaya, gimana saya bisa menyerap ilmu-ilmu yang saya pelajari di Australia, dan kenapa itu menginspirasi saya untuk ngambil S2 lagi di Australia. Terus ditanya juga pengalaman waktu beasiswa summer study yang saya dapat di US waktu saya S1 juga waktu itu. Jadi kurang lebih pemberi beasiswa itu mau merangkum hal yang sama. Terus yang paling menohok ini pertanyaannya, kamu itu muda, berprestasi, dan punya banyak pengalaman. Apa yang membuat kamu berbeda? Nah, saya juga sebenarnya kurang tahu apa yang membuat saya berbeda. Sebenarnya setiap orang berbeda, cuman gimana caranya bisa menekankan atau menunjukkan perbedaannya itu dan gimana dia bisa menjadi unik gitu di depan orang lain. Ya itu memang tergantung pribadi masing-masing ya. Jadi kamu harus bisa cari tahu dari diri sendiri dulu. Terus juga pertanyaannya, apa rencana kamu 10 tahun ke depan? Ini tipikal banget dalam wawancara beasiswa atau wawancara kerjaan juga. Terus yang terakhir ditanyakan, apa ada rencana untuk jenjang PhD? Mungkin lebih pemberi beasiswa ini atau panelnya ini mau mengakses apakah saya punya karir sebagai akademisi di kedepannya, apakah itu visi saya gitu. Waktu itu wawancara beasiswanya dilakukan oleh 2 orang panel, yang satu dari Australia dan satu dari Indonesia. Yang dari Australia ini adalah seorang profesor, dan juga yang ibu yang wawancara saya dari Indonesia ini juga merupakan profesor dari Makassar. Ya sekian
sharing dari saya soal pengalaman wawancara beasiswa. Wawancara beasiswa kurang lebih menurut opini saya sama dengan wawancara pekerjaan. Mereka lebih melihat visi misi kamu, potensi kamu, bagaimana kamu bisa berkontribusi ke organisasi itu, kenapa mereka mau menginvestasikan waktu dan uang ke kamu, gitu. Jadi intinya gimana cara bisa meyakinkan yang pemberi wawancara, pewawancara itu soal kapasitas dan kapabilitas kamu pada saat kamu mendapatkan beasiswa itu. Apakah kamu bisa menyelesaikan tepat waktu dengan nilai yang bagus, dapat beradaptasi dengan baik di luar negeri, dan lain-lain sebagainya. Begitu aja. Kalau ada komen silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa cek blog aku tentang update perjalanan di luar negeri di www.travelagent